Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Ketemu lagi sama Tani Muda. Hari ini Sabtu tanggal 3 Desember. Tepatnya kacang tanah ini berusia 10 HST ya. Setelah tanam, kita lihat review tentang perkembangan kacang tanah di usia 10 HST. Alhamdulillah Sobat Tani, atas izin Allah, kacang tanah pada tumbuh serempak ya. Ini belum dilakukan sama sekali pengobatan ya, masih tumbuh apa adanya di musim penghujan. Lihat Sobat Tani, mayoritas tumbuh serempak, nampak daunnya hijau. Kita akan mengelilingi ya komplek area pertanian ini. Total bibit yang dipakai pada periode tanam ini mencapai 100 kilo ya, dimana dikarenakan jarak tanamnya yang lebih rapat dibandingkan sama kemarin ya. Karena Sobat Tani, jarak tanam lebih rapat sehingga dibutuhkan bibit kacang tanah yang agak banyak. Mengingat musim penghujan, kemarin sudah dilakukan perbaikan saluran air ya. Kita lihat alhamdulillah meskipun hujan, tapi ini tidak ada genangan air ya. Kita saksikan Sobat Tani, kacangnya tumbuh merata. Ini nanti rencana mungkin besok ya akan dilakukan penyempraian menggunakan pupuk organik ya, tambah sama obat ulat pencegahan fungisida. Saya kebetulan kali ini memakai Cabrio-Top tambah sama gandasil daun ya. Kita mix besok insya Allah, sehingga diharapkan kacang tanah ini bisa lebih tahan menghadapi musim penghujan. Petani, kita jalan-jalan dulu. Kita lihat ini pada tumbuh alhamdulillah merata, dan yang penting tidak ada air yang sampai luber ya ke dalam area kacang tanah. Ini lahan bawah petani, kita akan berkeliling di lahan bawah ya. Lihat airnya masih lancar ya, tidak ada genangan. Karena dikhawatirkan apabila terjadi genangan maka nanti kacangnya akan mengalami pembusukan ya Sobat Tani. Ini adalah periode kedua saya tanam kacang tanah Sobat Tani. Sebelumnya saya menanam padi terus jagung ya, jagung, padi, dan juga ini mulai beralih ke hortikultura kacang tanah. Lalu Sobat Tani, dari kejauhan tampak tumbuh serempak, masih hijau alhamdulillah.
di usia 10 HST, kita menanamnya di musim hujan ya. Selama ini ada anggapan kalau menanam kacang tanah di musim hujan tuh hasilnya kurang maksimal, tapi bismillah, atas izin Allah kita mencoba untuk kali ini menanam tanah di musim penghujan. Kita lihat sobat tani, kejauhan mata terlihat ya, kita lihat tanamannya mayoritas tumbuh rata ya sobat tani. Lahan masih bersih. Setelah kemarin sehabis di traktor itu kita pakai herbisida yang dipakai ya herbisida pratumbuh yang biasa digunakan untuk tanaman padi juga bisa. Lihat ini tambah hijau. Rata. Bismillah. Di sini meskipun ada genangan air, tapi alhamdulillah tidak sampai mengganggu ya. Semalam sini diguyur hujan cukup lebat sobat tani. Ini yang bawah kita lihat sobat tani, tumbuhnya merata, alhamdulillah. Kita lihat lagi lahan bawah sobat tani. Kita lihat tumbuh merata. Ini terlihat saluran air ya, masih ada airnya. Kita coba jalan ke area pojok sobat tani. Sebagai petani kita memang selama ini dihadapkan dengan musim ya. Oh ya sobat tani, tadi saya bercerita kenapa dari tanam padi saya beralih ke tanaman hortikultura kacang tanah. Jadi sobat tani semua mungkin banyak yang menanam padi ya. Selama ini kan kita menanam padi itu masalah utama adalah mengenai pupuk ya, dimana pupuk untuk kita dijatah dapat pupuk subsidi, tapi kenyataan di lapangan saya sendiri sering mengalami kendala pupuk subsidi itu di kios-kios tani. Kadang-kadang stoknya kosong, dan juga penanaman padi itu membutuhkan pupuk yang saya rasa lumayan banyak ya, dimana untuk luas lahan 7.500 itu menghabiskan bisa mencapai 4 kenal pupuk ya, dari urea sama ponska. Mengenai hamanya juga sejak awal kita udah dihadapkan sama hama penyakit, dan juga hama yang tidak bisa dinilai ada burung ya, burung. Terus juga nanti kita dihadapkan sama hama penyakit mereng.
Itu yang bisa menyebabkan hasil pertanian padi kita mengalami kendala penurunan. Hitung dari tenaga kerja sama ongkos obat, buruh dan sebagainya, padi khususnya saya pribadi itu alhamdulillah sih nggak pernah rugi. Alhamdulillah masih untung. Cuma apabila kita mengkalkulasikan keuntungan kita selama 4 bulan, itu bagi saya, mohon maaf, bukannya saya tidak mensyukuri karunia Allah ya, itu masih menipis sobat tani. Dan juga yang kedua adalah pergantian tanaman, karena dari lahan sini itu udah lebih dari 15 tahun padi terus, sehingga saya berpikir tidak salah mencoba untuk beralih ke tanaman hortikultura. Sehingga bismillah kita beralih semula ke jagung sobat tani. Jagung periode pertama saya mengalami kerugian karena apa? Kita pakai untuk tenaganya itu boros untuk bikin saluran air ya. Terus juga kebutuhan pupuk masih tinggi. Dan juga hasilnya sobat tani di saat panen hukum alam harga jagung merosot, sehingga itu yang menyebabkan saya jagung cuma sampai 2 kali menanam. Saya berpikir lagi, tanaman jagung ini lahan sudah dikeringkan. Kalau saya bajak lagi menjadi persawahan, biaya untuk pengeringan lahan dari sawah ke daratan ini juga lumayan banyak ya, saya berpikir. Sehingga saya bismillah, saya belajar mengenai kacang tanah. Untuk sobat tani ketahui bahwa di area persawahan sini ya, itu tidak ada yang menanam kacang tanah, baru saya pribadi. Kebanyakan hampir 80% pertanian padi, lalu juga jagung. Ini aja jagung baru 2 kali nih. Ini juga jagung baru sekali. Itu baru sekali jagung. Alhamdulillah setelah saya sekali mencoba menanam kacang tanah, yang saya rasakan adalah untuk di kemudian perawatan. Kacang tanah ini kita boros di biaya. Yang pertama biaya bibit. Untuk 1 kg bibit kacang tanah saat ini harganya di sini ya 25.000 per kilo. Kemarin menghabiskan 1 kintal ya, sobat tani bisa hitung sendiri. Untuk bibit kita menghabiskan 2,5. Kedua, ongkos biaya tanam. Biaya tanam kacang tanah ini kemarin saya menggunakan 26 orang tenaga. Lalu yang ketiga itu ongkos biaya matun. Matun paling enggak ongkosnya sama dengan biaya tanam. Tetapi untuk perawatan kacang tanah jarang mengalami, alhamdulillah jarang mengalami kendala-kendala yang berat ya. Paling kita cuma cukup penyepraian awal, kita spray dengan pupuk cair, dan nanti menginjak usia pembuahan kita kasih pupuk besar, pupuk perangsang pembuahan. Dalam hal ini obat yang saya pakai MKP ya. Serta tidak lupa kita setiap kali spray saya memakai pupuk organik. Harganya pun relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan kita menggunakan obat-obat pertanian. Untuk panen juga alhamdulillah ya, nggak sampai 90 hari ini sudah menghasilkan uang. Maka itu sobat tani, ini adalah sekelumit kenapa ya saya beralih dari padi mencoba ke hortikultura jagung dan juga ke kacang tanah. Oke sobat tani, yang penting
kita semua berusaha. Bismillah, jangan lupa berdoa. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah SWT. Oke, saya rasa sekian dulu Sobat Tanis dari saya. Salam sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan supaya kita selalu sehat walafiat, karena ada kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan sehat. Oke Sobat Tanis, dari saya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.